lihat kendalanya sebenarnya bukan dari sisi SDM-nya, ya, kendalanya, tapi lebih kepada masalah pendanaan, kemudian manufacturing untuk peralatan smelter. Jadi manufacturing permesinan untuk kebutuhan smelter itu yang kita belum punya. Pendanaan juga masih perlu bantuan dari luar, ya. Nah, jadi kalau kita lihat lebih dari 85% kapasitas produksi nikel di Indonesia itu merupakan yang tentunya ditopang oleh investor dari Cina dengan dukungan pendanaan mereka yang berasal dari sindikasi bank di China itu, ya. Nah, sebagai penyandang dana, mereka tentunya meminta beberapa persyaratan, antara lain peralatan mesin, ya, kemudian tenaga kerja harus sebagian besar dari pemasok teknologi tersebut, ya. Ini yang sebenarnya memang menjadi kendala di dalam proses pembangunan smelter. Nah, kemudian ada yang bertanya, mengapa dengan tenaga-tenaga Indonesia yang begitu banyak, ya, dan kita tidak ragukan kemampuannya untuk proses di smelter, ya, kecuali yang memang di proses manufacturing peralatan mesin itu memang kita masih kurang di situ. Nah, kalau ini diupayakan untuk bisa bersanding dengan tenaga-tenaga yang didatangkan dalam proses pembangunan, itu akan mempercepat pengalihan dari keahlian daripada tenaga kerja nasional. Nah, saat ini memang di konstruksi dan commissioning itu memang dengan persyaratan yang dibawa oleh penyandang dana itu masih dilakukan oleh tenaga kerja asing. Namun demikian harus catat bahwa ada beberapa perusahaan seperti Vale Indonesia, PT Antam, ya, dan beberapa perusahaan smelter di Indonesia yang beroperasi saat yang lalu maupun sampai sekarang tidak melibatkan lagi tenaga asing untuk pembangunan smelter. Dan yang paling valid sebenarnya apa yang dilakukan mulai dari desain dan manufacturing yang terjadi di proses peleburan timah. Ini yang harus kita pelajari dari timah ini untuk ke proses nikel yang akan kita hadapi dalam waktu sampai dengan 2024 ini. Demikian Bu Maria. Oke, dari sisi pemegang dana atau penyandang dana sendiri Pak, ada permintaan yang cukup spesifik nggak sih untuk tenaga kerja begitu? Apakah memang juga cukup sebanding begitu ya dengan nilai investasi sebenarnya yang ditanamkan oleh para investor begitu ya? Seperti apa nih Pak Irwandi? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa penyandang dana itu yang membawa sebagian besar modal, malah ada yang 100%, itu mempunyai beberapa persyaratan. Nah, ini yang harus kita optimasi supaya tenaga kerja kita juga mendapatkan keahlian, baik tidak hanya di dalam proses menjalankan smelter tersebut, tetapi juga di proses konstruksi dan proses commissioning. Nah, karena kita tahu kita mempunyai keterbatasan di jumlah perusahaan-perusahaan yang melakukan commissioning dan construction ini di Indonesia. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.